Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasayani, mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi Program Pendidikan Sistem Informasi semester 2 di Universitas Terbuka. Di sini saya akan mempresentasikan gagasan saya terkait COVID-19 untuk memenuhi tugas diskusi keempat mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudulkan Tak Kenal Maka Tak Tenang, Berkenalan dengan COVID-19. 2020 lalu, Indonesia dihebohkan oleh kebijakan pemerintah mengenai penerapan lockdown secara tiba-tiba. Setelah pada Maret di tahun yang sama, diketahui bahwa virus corona telah masuk ke Indonesia. Saat itu, hampir semua kalangan masyarakat Indonesia diselimuti rasa takut dan kebingungan mengenai virus baru yang tiba-tiba bertambah. Kebijakan lockdown yang diterapkan pun seketika menyapu bersih aktivitas sosial masyarakat Indonesia dan membuat setiap individu yang tinggal di rumah menjadi tidak tenang karena rasa terkejut mendengar virus baru yang datang tanpa aba-aba. Nah, tapi dibandingkan dengan kondisi saat itu, kondisi masyarakat saat ini sudah lebih tenang dan santai dalam menanggapi virus corona yang kemudian berubah nama menjadi COVID-19. Lantas, apa kiranya yang membuat ketakutan dan kegelisahan ini meluruh dari hati masyarakat? Nah, berdasarkan opini saya, pengetahuan tentang COVID-19 yang sudah tidak dangkalah yang akhirnya memudarkan ketakutan dan kegelisahan yang dirasakan masyarakat mengenai virus tersebut. Berita simpang siur mengenai COVID-19 di awal kemunculannya ikut andil dalam memunculkan rasa ketakutan dan kegelisahan mengenai pandemi saat itu. Dan hal ini terjadi karena kita masih belum mengenal dengan baik COVID-19 itu sendiri. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk selalu memperbaharui pengetahuan terkait virus COVID-19 agar bisa tetap tenang baik dalam pencegahan maupun penanganannya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai COVID-19 itu sendiri secara singkat namun jelas berdasarkan sumber-sumber terpercaya. Apa itu COVID-19? Sebagian besar masyarakat mungkin sudah mengetahui pengertian dari COVID-19 ini sendiri, sebagaimana sudah sering dikampanyekan di berbagai media sosial dan juga tersebar luas di internet pengertian mengenai COVID-19. Namun, mengingatkan kembali bahwa menurut Google, COVID-19 atau dalam bahasa Inggrisnya ini adalah Coronavirus Disease, merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus yang kepanjangannya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ini adalah virus yang menyebabkan timbulnya penyakit pernapasan yang mana menjadi gejala utama dari COVID-19 itu sendiri. Nah, ditemukannya virus ini awalnya hanya bernama coronavirus saja atau disebut juga Human Coronavirus 2019. Kebanyakan orang yang jatuh sakit COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan sembuh tanpa pengobatan khusus. Namun, beberapa akan menjadi sakit parah dan memerlukan perhatian medis. Selanjutnya, kapan dan di mana pertama kali COVID-19 ini ditemukan? Infeksi virus COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019, tepatnya akhir Desember 2019, dan terdeteksi sampai ke Indonesia pada tanggal 2 Maret tahun 2020. Saat itu, 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang yang masuk ke Indonesia. Nah, tepat setelah kasus pertama COVID-19 ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah kemudian menetapkan kebijakan lockdown yang semula dikatakan hanya berlangsung selama 2 minggu, namun menjadi berkepanjangan hingga awal tahun 2021, di mana PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan social distancing mulai menjadi kampanye yang semakin hari semakin familiar, terlebih setelah berita mengenai COVID-19 semakin mendunia dan WHO menetapkannya sebagai pandemi global. Di masa-masa tersebut, ada begitu banyak kegelisahan yang juga mendorong terjadinya beberapa perubahan, seperti kegiatan sekolah, bekerja, hingga bersosialisasi yang dilaksanakan secara online. Aktivitas ekonomi yang juga semakin banyak didigitalisasi, juga meningkatnya industri kreatif lokal.
Nah, sebagian besar perubahan ini memang mengarah kepada perubahan yang baik, namun tidak sedikit juga masyarakat yang terganggu kesehatannya baik secara mental maupun fisik karena new normal yang harus dihadapi tanpa aba-aba. Ya, istilahnya baik mental maupun fisik kita terkejut dengan perubahan secara tiba-tiba ini. Nah, lantas bagaimana COVID-19 ini menular? Menurut WHO, virus COVID-19 dapat menyebar melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, melalui tetesan kecil atau disebut juga droplet yang keluar dari hidung atau mulut pada saat seseorang bersin atau batuk. Kemudian melalui kontak fisik, melalui permukaan yang terkontaminasi, ruangan yang ventilasinya buruk, dan juga tempat yang ramai. Oleh karena itu, sempat diberlakukan PSBB atau social distancing untuk mencegah penularan COVID-19 itu sendiri. Kemudian bagaimana gejala dan penanganan COVID-19? Nah, menurut WHO, gejala yang dirasakan setiap orang pada saat terinfeksi virus COVID-19 itu berbeda-beda, tergantung dari kondisi orang tersebut. Namun, gejala paling umum yang dirasakan orang terinfeksi COVID-19 adalah yang pertama batuk kering, kemudian demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian hidung tersumbat, nyeri otot, merasa kelelahan, lemas, sakit tenggorokan, dan kemungkinan mual juga diare 1 atau 2 hari sebelum gejala-gejala yang disebutkan tadi kita rasakan. Biasanya itu ada 1 atau 2 hari mual atau diare, tapi berbeda tergantung kondisi tubuh orang tersebut. Jika merasakan gejala tersebut, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah tetap di rumah dan mengisolasi diri sembari senantiasa memantau gejala-gejala yang dirasakan. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Karena COVID-19 ini disinyalir bisa hilang dari tubuh tanpa penanganan khusus dalam rentang 2 minggu untuk pengidap gejala ringan dan 3-6 minggu untuk pengidap gejala dengan intensitas sedang hingga kritis. Nah, terlepas dari itu, menjaga stamina tubuh agar selalu dalam keadaan yang prima tentu menjadi hal penting dan paling utama. Makan makanan sehat serta rutin berolahraga juga akan membantu tubuh kita menjadi lebih kuat dan tidak mudah terserang penyakit, terlepas dari penyakit COVID-19 atau penyakit lainnya. Itulah gejala dan penanganan COVID-19 yang bisa saya paparkan. Nah, kesimpulannya dari semua pemaparan yang saya jelaskan, yang presentasikan, mulai dari apa itu COVID-19, terus kapan ditemukannya COVID-19, bagaimana gejalanya, bagaimana penanganannya, semua ini adalah agar kita mengenal COVID-19 itu sendiri. Kenapa? Karena dengan mengenal COVID-19 ini, kemungkinan kita akan lebih tenang dan santai dalam menanggapinya, karena kita tahu apa yang sedang kita hadapi dan bagaimana cara menanganinya. Kesimpulan dari pemaparan yang sudah saya berikan tersebut, mulai dari apa itu COVID-19, kemudian kapan dan di mana ditemukannya COVID-19, serta bagaimana gejala dan penanganannya itu bertujuan agar kita kembali mengingat apa itu COVID-19, bagaimana itu COVID-19, serta lebih mengenal COVID-19 itu sendiri, agar kita tidak mudah panik atau gelisah saat menghadapi COVID-19, karena kita sudah tahu bagaimana menangani serta apa itu COVID-19 itu sendiri. Dengan mengetahuinya, kita bisa menjadi lebih tenang dan lebih santai dalam menghadapi COVID-19, sehingga tidak mempengaruhi kondisi mental maupun fisik kita, tidak memperburuk keadaan pada saat kita menghadapi COVID-19 itu sendiri. Tidak terasa sudah 2 tahun sejak new normal diberlakukan, dan kini masyarakat tampak sudah jauh lebih santai menghadapi COVID-19 karena pengetahuan mengenai COVID-19 sudah banyak disebar, banyak bisa diakses dengan mudah, serta banyak orang mengetahuinya. Jadi sudah banyak orang yang dengan leluasa melepas masker, bahkan beraktivitas di tengah keramaian. Kini COVID-19 sudah bagaikan virus flu biasa yang tidak perlu lagi ditakutkan. Tentunya hal ini karena kita sudah lebih mengenal, juga terbiasa dengan COVID-19 itu sendiri. Meski tentu saja itu tidak membuat kita menjadi kendor dalam menjaga kesehatan diri dan kebersihan lingkungan.
Apalagi rupanya data di lapangan menunjukkan bahwa kasus COVID-19 ini masih meningkat setiap harinya. Sampai tanggal 3 November pada saat video ini dibuat, total kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 6,5 miliar dan total kematiannya hingga 159.000 jiwa. Rata-rata kasus per minggunya ini mencapai sekitar 3.000 sekian. Jadi jangan tenang dulu ya kawan-kawan, tetap jaga protokol kesehatan agar senantiasa dihindarkan dari penyakit apapun itu, tidak hanya COVID-19. Nah, namun dari banyaknya perubahan yang kita alami selama COVID-19 ini juga, serta dari panjangnya pemaparan yang sudah saya berikan mengenai yang berjudul Tak Kenal Maka Tak Tenang ini, kita belajar bahwa ketakutan dan kegelisahan akan satu hal muncul karena kita belum cukup mengenal hal tersebut. Dalam hal ini COVID-19. Namun sekali kita mencoba mengenal dan menjadi terbiasa dengan hal tersebut, maka tidak ada lagi ketakutan dan kegelisahan yang kita rasakan. Jadi, jangan bosan untuk terus mempelajari hal baru. Dalam hal ini konteksnya adalah COVID-19, jangan bosan untuk terus mempelajarinya agar kita bisa menjadi individu yang tangguh dan berani, juga paham dalam menghadapi COVID-19 ini atau menghadapi apapun itu. Sekian dari saya, mohon maaf untuk setiap kesalahan yang dilakukan, juga kekurangan yang ada dalam presentasi ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat menjadi pelajaran, dapat menjadi inspirasi bagi kawan-kawan sekalian. Dan sekian, mohon maaf sekali lagi untuk setiap kesalahan selama presentasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.